pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Irfan. Ini channel YouTube pertama gue. Dan di video pertama gue ini gue mau ngebahas salah satu buku yang jadi koleksi gue. Kenapa gue mau ngebahas buku ini? Karena emang gue sebelumnya ngebahas buku biasanya di blog, atau resensi di blog. Nah, gak ada salahnya kan gue ngebahas di YouTube. Oke, buku pertama yang gue bahas di video ini adalah sebenarnya mengenai buku bergambar ya, buku ilustrasi gitu deh. Itu judulnya bisa lo lihat di sini. Nah, oke. Berjumpa dengan raksasa laut zaman dinosaurus. Kalau lo perhatiin dari judulnya aja ya, ini buku udah menggambarkan tentang dinosaurus, tapi dinosaurus yang ada di lautan. Biasanya kan lo mungkin familiar sama dinosaurus di daratan ya, seperti T-Rex, Velociraptor, Velociraptor, Stegosaurus, atau juga Brachiosaurus ya. Cuma untuk dinosaurus di lautan, pasti lo belum familiar banget kan. Nah makanya nggak ada salahnya juga gue mau bahasnya biar lo tahu semua kan. Karena namanya Mosasaurus. Kemudian kita lihat lagi. Ini ada daftar isi. Ada tuh berjumpa ada raksasa laut, keajaiban dalam air, kehidupan dalam laut. Kemudian nanti ada daftar istilah. Nah ini nama-nama dinosaurus yang ada di lautan. Kita sebut aja beberapa ya. Dan mungkin emang lo mungkin nggak familiar banget ya. Seperti misalnya Alchelon, Ichthyosaurus, Brontosaurus, Gastonia, Wapalosaurus, Plesiosaurus. Oke, kita mulai. Ini karena memang isinya bergambar, jelas emang ditampilkan banyakkan gambar semua ya. Gambar-gambarnya itu boleh dibilang ya hidup lah, realistis. Nah, ilustrasinya. Nah, kemudian ini masa hidup raksasa laut, perhatiin aja masa hidupnya itu, mereka itu ada yang 220 juta tahun, kemudian ya sampai 70 juta tahun. Jadi boleh dibilang kisarannya adalah sekitar 200 sampai 100 juta tahun yang lalu. Kalau yang 220 juta tahun ini namanya Shonisaurus. Kalau yang 70 juta tahun ini namanya Archelon, ini semacam kura-kura ya. Oke. Nah, ini adalah temuan fosil di raksasa laut di berbagai dunia. Kita perhatikan pada peta. Kebanyakan itu ada di benua Eropa, kemudian di Amerika Utara, sisanya itu di Amerika Selatan. Kalau Indonesia kayaknya belum ada ya, tapi di dekat Indonesia Australia udah ada. Oke, ini mulai tentang kehidupan di dalam laut. Ini seperti lumba-lumba ya, dinosaurus namanya Ophthalmosaurus. Bisa lo lihat sendiri seperti apa dia dan dari gambar ilustrasi ini. Oke, ini Archelon tadi gue bilang. Ini yang kura-kura yang hidupnya 70 juta tahun yang lalu ya. Dan mungkin ya kura raksasa juga. Nah, ini ada buaya. Namanya Teleosaurus. Dia emang bentuknya seperti buaya, tapi buayanya dari moncongnya mungkin kayak buaya muara ya. Oke. Kemudian, nah ini salah satu bintangnya dinosaurus zaman laut ya, Mosasaurus. Kalau lu pernah ngeliat film Jurassic World 1 dan 2, mungkin lo akan ngeh binatang yang satu ini ya, terutama pada adegan yang ikan hiu putih dikasih makan, kemudian di dalam air tuh muncul Mosasaurus. Kemudian penontonnya pas itu ngeliat lagi Mosasaurusnya di bawah kan. Emang ini ukurannya boleh dibilang lebih besar pada T-Rex aja kalah lah. Kalau T-Rex ketemu ini udah langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini Plesiosaurus. Ini juga salah satu yang terkenal ya untuk dinosaurus zaman laut. Dinosaurus di lautan, maaf. Terkenal kenapa ya? Karena pertama ini berkaitan dengan monster danau Loch Ness di Skotlandia. Jadi di sana itu masih ada kepercayaan bahwa danau itu ditunggui oleh semacam monster laut, dan orang kebanyakan menganggap monster laut itu adalah seperti dinosaurus Plesiosaurus ini. Jadi dia terjebak karena bencana di zaman es. Dan ini juga pernah muncul di film Doraemon.
binatang ini namanya Pisuke yang jadi piaraannya Nobita. Kemudian ini ada namanya Shonisaurus, seperti tadi Ophthalmosaurus ya, kayak semacam lumba-lumba. Ini enggak terlalu terkenal ya. Kemudian ada Ichthyosaurus, ini juga sama kayak lumba-lumba juga. Ini salah satu fosil Ichthyosaurus. Lihat aja ini tentang fosil Ichthyosaurus yang beranak gitu. Perhatiin aja semuanya. Oke, ini yang terjadi pada mereka ya, kemungkinannya mereka menjadi fosil ya. Fosil ditemukan oleh para paleontolog ahli purbakala di tempat yang dulunya lautan sekarang jadi tempat yang udah nggak jadi laut, daratan. Penemuannya juga secara tiba-tiba kebanyakan. Ini salah satu contohnya lagi ya. Ini salah satu contoh fosil yang boleh dibilang tuh ditemukan oleh orang ilmuwan Inggris Amerika. Ini fosil Ichthyosaurus yang tadi ya, terakhir gue bilang. Nah ini tadi seperti gue singgung tadi tentang Plesiosaurus. Apakah reptil seperti Plesiosaurus itu masih berenang di dalam samudra atau di danau kita sekarang? Nah ini yang berhubungan tadi dengan danau Loch Ness itu sendiri ya, karena masih ada yang banyak beranggapan penghuni danau Loch Ness ini adalah dinosaurus ini, Plesiosaurus. Nah ini istilahnya dimulai dari fosil, paleontologi, pot, terus kemudian ada predator, istilah biologi ya. Mungkin yang lo udah pernah belajar biologi udah tahu ya istilah-istilah kayak gini. 32 halaman ini boleh dibilang memang kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir memang ini dikhususkan untuk anak-anak ya, karena kita bisa melihat dari banyaknya ilustrasi, kemudian pemilihan fontnya yang terang, jadi memang untuk memudahkan anak-anak membaca. Tapi nggak ada salahnya juga sih buat lo yang gemar banget sama dinosaurus ya untuk memiliki buku ini, buku yang diterbitkan oleh Alex Media Koputindo tahun 2010 ini ya, dari yang penerbit awal di Amerika itu tahun 2005. Karena ini mungkin bisa jadi buku yang ditulis oleh Don Lessem ini yang pernah menjadi penasihat di Jurassic Park. Ini bisa jadi rujukan lo nanti misalnya kalau lo pengen nulis tentang dinosaurus dan kalau lo pengen tahu tentang dunia dinosaurus. Kemudian ya bisa dibilang untuk memberikan bantuan aja buat penggambar dinosaurus waktu kayak gimana gitu. Oke, sekian aja sih yang bisa gue review dari buku ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam mereview buku ini ya. Kalau lo merasa video gue ini berguna, mohon di share dan gratis kok. Baik, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.